teman cerita janji Juni. Halo majikan yang senang banget melihatku lembur-lemburan gitu kan didera-dera untuk membawakan terus teman cerita spesial janji Juni ini yang sampai tumpe-tumpe stok ceritanya. Gak berhenti-berhenti soalnya email masuk terus tapi makasih banyak ya semuanya ya. Nah karena stok emailnya ini banyak banget ya. Biar kita bisa bacain satu-satu dan update bikin video terus, kita juga tentunya harus nyetok kopi favorit kita. Apalagi kalau bukan Kopi Gula Aren. Lebih paten, lebih keren. Kita buat beli yuk. Langsung aja tuangin satu sachet kopi gula aren dan tuang air panas secukupnya biar larut semua. Dan kalau gua sih selalu pakai es batu biar segar dan susu UHT cair biar jadi kopi kekinian. Perpaduan kopi dan gula arennya tuh bener-bener paten, gengs. Emang bener deh. Di rumah tuh gue rasa harus banget nyetok yang namanya nih Kopi Gula Aren. Pokoknya kalian bisa beli di supermarket terdekat ya. Apalagi Kopi ini lagi ada promo buy to get one. Jadi borong yang banyak ya. Soalnya aduh, bener-bener gengs. Kopi Gula Aren rasanya paten bikin semua jadi pengen. Nah, kita jadi langsung semangat lagi nih rasanya nih. Karena Kopi Gula Aren lebih paten, lebih keren. Sekarang kita mulai ke ceritanya. So guys, di teman cerita spesial janji Juni ini kita kedapatan sebuah cerita yang membagongkan. Tapi sebelum itu kalian jangan salvo sama kumis kita ya. Belum boleh cukur sampai ntar berarti hari Senin begitu ya, Idul Adha kan sunnah katanya begitu. Biar dapat pahala. Jadi sabar-sabar aja ya melihat pelet ini. Nah pokoknya cerita ini dikirim dari teman kita namanya Asti. Yang sedari kecil Asti ini tuh hidupnya tumbuh besar di sebuah panti asuhan. Jadi ini cerita tentang panti asuhan lagi gengs. Yang mana memang Asti ini tidak tahu nih ayah sama ibunya tuh siapa. Sampai saat ini pun dia nggak tahu. Karena dulu katanya sewaktu bayi ya udah ditaruh di depan panti asuhan. Yang mana orang panti pun nggak tahu jadinya identitas dari orang tuanya Asti ini siapa. Namun waktu dulu karena Asti tumbuh kembangnya di panti asuhan, waktu dia kecil dia merasa ya kehidupannya seperti anak-anak yang lainnya baik-baik saja. Ya karena kan anak-anak di sana sama seperti dia ya tidak punya orang tua. Dan untungnya memang panti asuhan itu tuh bener-bener jadi kayak semacam rumah teraman buat Asti dan anak-anak panti lainnya. Para pengurus di sana tuh baiknya bukan main fun katanya gitu. Pokoknya salah satu pengurus panti yang Asti ini nggak bakal pernah lupa ada namanya katanya Suster Maria gitu. Kalau Suster Maria nonton ya. Jadi memang pantinya itu dikelola oleh suster-suster gereja yang ada di daerah Ambon. Dan di sana bener-bener nggak pandang bulu katanya. Soalnya isinya nih anak pantinya beragam banget. Bukan hanya dari suku yang macam-macam. Karena kata Asti sendiri dia nih kalau dilihat nih dari wajah dan kulitnya seperti orang Batak malahan. Perkara garis mukanya itu tegas. Nah namun di sana banyak juga yang terlihat seperti ya orang Jawa ya orang Ambon pastinya ya. Pokoknya macam-macam. Selain itu kondisi dari anak-anaknya itu juga beragam. Ada yang sehat yang normal seperti Asti. Tapi ada juga yang berkebutuhan khusus. Jadi waktu Asti di sana sih katanya ada 4 anak yang berkebutuhan khusus. Waktu itu ada yang tidak bisa melihat atau tunanetra. Ada yang kena polio. Jadi kakinya nih sebelah tuh kecil pincang nggak bisa jalan. Lalu ada yang autis juga. Sama ada yang tunagrahita sebutannya gengs. Alias EQ-nya tuh dianggap rendah sekali. FYI aja nih kalau kata Asti, antara autis sama tunagrahita itu berbeda. Dimana kalau anak autis itu sebenarnya rata-rata IQ-nya tuh malah tinggi banget loh. Sedangkan kalau tunagrahita itu kebalikannya. Yang mana IQ-nya rendah sekali sampai biasanya memorinya tuh nggak panjang atau nggak lama. Ya pokoknya ini tuh terjadi di panti asuhannya Asti yang kondisinya kasusnya seperti itu ya. Namun karena didirikannya sama para suster yang di sana yang benar-benar merawatnya dengan kasih sayang dengan hati dan kesabaran, jadi semua anak tuh bahagia. Mereka hidup dengan harmonis dan semuanya juga merangkul nih 4 anak yang berkebutuhan khusus itu. Jadi pada ngelindungin mereka begitu loh, nggak ada sama sekali yang namanya bully-bulian. Dan Asti sendiri pun deket banget sama tadi tuh anak yang kena polio namanya Melati. Jadi kakinya memang kecil sebelah dan dia tuh harus pakai kursi roda. Nah khusus case-nya Melati ini banyak yang tidak terlalu mau awalnya deket-deket sama Melati tapi bukan karena polionya gengs. Melainkan karena katanya si Melati ini bisa ngelihat hantu. Ya kalau namanya anak kecil ya sama hantu kan pasti takut lah. Nggak usah anak kecil, kita udah bangkotan begini takut. Nah kan refleks tuh ambil ngirup minyak angin. Gimana nggak bangkotan? Jadi Melati sendiri pun di sana tuh suka kayak ketakutan. Bilang ke suster katanya, aku ngeliat ini, aku ngeliat itu gitu loh. Makanya banyak anak yang jadinya juga takut deket-deket sama Melati karena kedengarannya hantu mulu. Tapi kalau si Asti nih, emang dia bilang tuh dari kecil nggak terlalu takut sama gitu-gituan. Karena memang dasarnya Asti ini agak tomboy. Malahan misalkan kalau Melati lagi ketakutan nih, Asti suka marahin hantunya gitu. Walaupun ya dia nggak bisa ngeliat ya, tapi kayak jangan aku takutin Melati
terus sih. Terus kayak mukul-mukul segala arah begitu loh. Ya pokoknya Asti sama Melati tuh memang deket banget. Pas Asti udah gedean nih, kemana-mana yang dorong kursi rodanya sih Asti tuh, kursi rodanya si Melati. Asti sayang banget pokoknya sama Melati yang dianggap udah kayak adik sendiri. Soalnya umur mereka tuh beda 2 tahun, Asti lebih tua. Nah seiring bertambahnya usia tadi tuh kira-kira waktu si Asti berusia 12 tahun dan Melati ini 10 tahun, Melati ini kian makin sering mendapatkan gangguan. Ya masalahnya ternyata gangguan-gangguan itu tuh nyata dan dapat dirasakan sama penghuni panti yang lain. Jadi nggak cuma ke Melati doang. Jadi sekamar itu kan rame, gengs. Bisa ada 20 orangan gitu loh. Jadi pakai 10 kasur, kasurnya tingkat, jadinya 20. Nah, kalau Melati memang tidurnya di salah satu kasur yang bagian bawah dan tentunya si Asti di atasnya tuh kan karena mereka sohib. Nah, pernah nih suatu malam, kasurnya si Asti ini di atas dia merasa kayak goyang-goyang gitu, yang otomatis dia kan langsung bangun. Yang awalnya dikira gempa bagaimana. Pas dia ngeliat ke bawah, Melati ini lagi kayak merem ketakutan gitu kan sambil selimutan gitu loh gemeteran. Melati ini nggak mau teriak atau minta tolong karena dia takut ngebangunin anak-anak lain. Jadi karena memang paling dikucilkan ya perkara perhantuan nih, Melati tuh tumbuh menjadi anak yang kayak minderan, gak enakan, dan selalu takut gitu loh gengs. Malu-malu banget orangnya kayak kita gitu, malu-maluin. Nah tapi kan Asti udah hafal nih sifat temennya sendiri tuh, ngeliat Melati ketakutan begitu kayak nahan takut gitu, dia langsung turun tuh dari atas kasur dan mapas si Melati ke kursi roda. Jadi dinaikin gitu dari kasur ke kursi roda sampai goyangnya itu berhenti. Asti sama Melati langsung merhatiin ke sekitarnya gitu kan, dimana semuanya nih masih tidur aman, gak ada yang kebangun. Soalnya tadi pas kasurnya goyang nimbulin sedikit bunyi kayak ngek, namanya besi gitu kan ranjangnya. Cuma kata Asti seingatnya dia waktu kejadian itu dia nggak takut gengs, yang ada malah kesal karena si Melati ini masih digangguin dan menyebabkan anak-anak lain tuh bisa sampai sebel sama Melati kalau sampai pada kebangun gitu kan. Pokoknya di situ Asti kesel ada hantu yang masih gangguin si Melati pokoknya. Si Melati ini bisik-bisik katanya udah aku tidur di kursi roda aja biar nggak ada yang keganggu tidurnya, biar kamu juga nggak keganggu tidur di atas itu. Kalau ada aku di bawah nih nanti goyang-goyang lagi. Pokoknya Melati keke dia bilang ingin tidur di kursi roda aja biar aman. Ya udah Asti balik lagi kan ke atas tuh sambil ngeliatin Melati tuh duduk tuh di kursi rodanya. Sampai ya akhirnya si Asti ketiduran lagi karena kan ngantuk. Tahu-tahu ada suara buak karena kursi rodanya si Melati tuh jatuh perkara nabrak tembok. Ya Melatinya juga jatuh ke lantai menyebabkan semua anak jadi bangun dan suaranya kenceng nabrak tembok. Ngeliat Melati jatuh, semuanya pada buru-buru bantuin. Di situ Asti ngeliat mukanya Melati kayak bener-bener gak enak banget karena membuat semua nih teman-temannya pada bangun. Dia bilang ke yang lain kayak, aduh maaf ya aku tadi mau ke toilet tapi gelap jadinya nabrak tembok. Yang padahal ternyata setelah itu nih si Melati curhat ke Asti kalau kursi rodanya itu sebenarnya jalan sendiri. Waktu dia juga lagi tertidur tuh di kursi roda kan tau-tau buak! Bangunnya nabrak tembok. Nah hal-hal macam begini tuh udah Melati sama Asti laporkan ke para suster. Dan beberapa kali juga sampai udah didoakan gitu loh. Tapi ya tetap aja selalu ada kejadiannya. Masalahnya ya waktu nabrak tembok itu tuh hidungnya Melati sampai berdarah gengs kan. Kacau ya buat celaka ya. Suster di sana pun juga merasa prihatin dan kebingungan, tapi ya mereka nggak tahu nih sebenarnya apa yang terjadi di sekelilingnya Melati. Namun gengs ya itu semakin orang pada dewasa, anak-anak panti yang lain itu juga semakin care nih sama Melati. Maksudnya kalau yang dulu-dulu kan mungkin yang namanya anak kecil masih clueless gitu takut-takutan. Namun pas udah gede tuh juga mereka kan sadar dan mereka di situ rame dan udah nggak takut gitu sama hal-hal yang suka menimpa Melati. Mereka nih nggak ada yang benci ya sama Melati ya. Sampai pernah nih soalnya ranjangnya tuh goyang lagi malam-malam. Tapi anak-anak di sana nih yang satu kamar langsung pada megangin ranjangnya tuh. Rame-rame kayak nahan gitu biar nggak goyang. Jadi seakan-akan hantu yang lagi gangguin Melati tuh dibalas kayak apa lu gitu kok. Lawan banyak orang dikeroyok. Atau pernah pas Melati kayak lagi ketakutan ngeliat ke sudut tertentu, yang awalnya Asti doang kan yang biasanya udah sadar nih kalau Melati begitu kayaknya lihat yang aneh-aneh. Namun lama-kelamaan ya itu yang lain juga pada peka. Maksudnya langsung liatin nih ke sudut pandangnya si Melati. Kalau Melati udah kayak diem ketakutan gitu, tahu-tahu nanti ada yang kayak berdiri di depannya Melati biar ke distract gitu kan, ketutupan. Atau kayak ngelempar barang gitu kan ke sudut yang ditatap sama si Melati gitu loh. Pokoknya baik-baik banget anak panti sana gengs. Makanya tadi Asti bilang walaupun dia nggak tahu nih orang tuanya dia siapa, dia nggak punya orang tua, tapi dia bersyukur banget mendapatkan support system yang sebaik itu. Katanya sampai sekarang pun si Asti suka kangen gitu sama mereka semua. Karena kan pada akhirnya mencar ya pas sudah dewasa keluar dari panti hidup sendiri-sendiri. Tapi sebelum kita cerita pas mereka keluar panti, yaitu endingnya jangan sekarang lah, spoiler kita. Ini masih pasti Asti masa-masa puber. Ceritanya si Asti naksir nih sama ada anak dari keluarga donatur gitu gengs. Jadi yang namanya di panti itu kan ada suka nyumbang ini nyumbang itu gitu kan, ada donatur tetapnya juga. Salah satunya keluarga ini nih punya anak cowok seumuran sama si Asti namanya Rafa. Dan kalau keluarga ini tuh ke panti ya bawa Rafa juga guys. Jadi dari dulu udah sering main tuh Rafa sama si Asti. Semenjak Asti kecil juga yang jatuhnya kenalan sama si Rafa mah udah lama sampai akhirnya si Rafa nubujakun no. Ya namanya juga
naksir-naksir monyet kali bilangnya begitu ya. Tapi maksudnya ya Asti juga nggak ada nyali. Soalnya kan si Rafa ini dilihat dari keluarga berada namanya donatur. Macam kayak gua ke kalian gitu para majikanku lah. Mana punya nyali kita buat melawan request kalian. Pokoknya udah subscribe, yang udah like, yang udah no skip-skip iklan gitu berarti kan majikan donatur saya. Tapi kalau cuma nonton doang kagak subscribe, iklan juga langsung di skip-skip, tapi komen mulu mau ini kurang itu, harusnya begini, harusnya begitu. Kalau bukan donatur dilarang ngatur. Ya udah nih ya, jadinya si Asti yang otomatis deket nempel mulu sama si Melati, ya Rafa jadi kalau lagi main sama Asti, Melati suka ikut juga lah. Bertigaan mereka, sama beberapa ada anak panti lain, tapi kita nggak usah nyebutin di sini kebanyakan riuh ntar. Yang inti-inti orang dalam cerita ini aja ya. Singkat ceritanya sampai pernah nih mereka iseng nih, inti ceritanya nih. Waktu keluarganya si Rafa lagi berkunjung, biasanya orang tuanya Rafa itu memang membebaskan anaknya itu seharian buat main. Kayak misalkan datang jam 11, nanti pulang jam 5 sore. Si Rafa ya udah sana main sama anak-anak panti. Nggak jarang juga orang tuanya nanti kemana dulu, terus baru jemput si Rafa lagi. Karena memang intensitas berkunjungnya juga nggak sering, gengs. Kayak sebulan paling juga cuma sekali, atau malah bisa 2 bulan sekali. Jadinya ya, sekalinya datang, main seharian. Toh di lingkungan panti juga kan masih aman ya. Banyak suster-suster yang jagain. Nah, waktu itu kan memang sudah terkenal kalau Melati ini sebagai disebutnya tuh magnet gaib. Karena dia selalu dikelilingin oleh hal-hal atau kejadian-kejadian aneh. Ya macam ranjangnya dia gerak sendiri, kursi rodanya jalan sendiri, pintu kamar kebuka sendiri, yang kayak tadi kita udah jelasin lah, udah kita ceritain. Dari awalnya orang-orang yang pada takut sampai kayak udah hari-hari aja udah begitu emang si Melati. Kalau kata anak Jaksel, Melati is being Melati. Emang udah begitu anaknya. Tapi kan masalahnya mereka ini nggak pernah benar-benar melihat apa yang dilihat sama Melati kan. Jadi nggak ada yang pernah ngeliat tuh sebenarnya wujud penampakan sama sekali di panti asuhan tersebut. Makanya mereka lama-lama kayak ya udahlah, ranjang gerak-gerak sendiri malah dinyolotin balik gitu loh. Karena mereka nggak ngeliat hal yang serem-serem. Namun namanya manusia kan kayak suka nyari-nyari penyakit begitu ya, apalagi cerita-cerita horor begini. Kayak udah bener lu memang ada hal-hal yang nggak usah kita tahu gitu, malah kepo, pengen cari tahu. Ya maksudnya di sini adalah si Rafa pas berkunjung itu tahu-tahu bawa papan Ouija. Siapa dulu yang waktu kecil suka penasaran main-main begituan di kelas gitu, di kamar. Gue juga udah pernah cerita tuh dulu, tapi berhubung kita lah budget anaknya begitu, namanya pasar minggu boro-boro punya papan Ouija begitu. Wih keren banget, beli di luar negeri. Nulis sendiri udah pakai pensil atau pakai lidi yang dibentuk huruf gitu, terus disambungin sama orang di depan, terus nanti gerak-gerak gitu, dan beneran gerak, asem. Kagak usah diceritain lagi ya sekarang. Ya sampai sekarang masih sekali ganggu. Makanya kalian gak usah coba-coba. Buat anak kok coba-coba, udah lurus-lurus aja hidup lu lah biar tenang. Pokoknya waktu itu si Asti sendiri aja nggak tahu itu apaan. Ya maklum kan hidupnya seputar di panti juga. Nggak ada ya mainan begituan ya. Dijelasin lah sama si Rafa kalau katanya ini bisa manggil arwah, katanya begitu. Siapa tahu kalau kita main ini nanti kita bisa ngeliat juga kayak apa yang Melati lihat. Si Melati pas denger begitu kayak, lah kagak usah dipanggil, di sini juga udah banyak, ngapain dipanggil-panggil. Orang hari-hari dia sampai begah gitu kan, diganggu, ditampakin terus. Nah makanya si Rafa bilang yang bisa berinteraksi dan ngeliat kan cuman kamu nih Melati nih. Kita penasaran juga rasanya berinteraksi tuh. Siapa tahu mereka makhluk-makhluk itu akhirnya mengizinkan kita melihat mereka. Jadi mereka nih bisa menampakkan dirinya. Pasti seru, pale lu seru Rafa, dasar bocah kematian nih si Rafa. Si Asti sama pemikirannya kayak kita nih, kayak penasaran. Lu aja kalian penasaran, gue mah kagak. Tapi berhubung di sini kan Asti bucin sama si Rafa, suka. Jadi ya udah dalam hati aja tadi dia mikirnya. Tapi di luarnya ngangguk-ngangguk baik. Biasa woman suka begitu. Sementara beberapa anaknya juga sama nih, kayak ada yang jangan takut tapi kayak ada yang seru juga, yaudah yuk main yuk. Lagi-lagi maklum di sana minim mainan. Tapi nggak mainan gitu juga kali, nenek-nenek. Melati ini awalnya udah bilang kayaknya ini dia buruk deh. Soalnya makhluk-makhluk tak kasat mata itu bentukannya serem-serem. Dia aja yang udah bertahun-tahun sering ngeliat masih suka ketakutan. Tapi lagi-lagi si Rafa kayak, ya gimana kita tahu seberapa serem kalau kita nggak bisa ngelihat, makanya kan kita penasaran. Anak-anak lain jadinya kehasut, ya udah mainlah mereka. Awalnya megang kayak apa sih namanya petunjuk segitiga di papannya itu tuh, si Rafa, Asti sama ada 2 anak panti lain. Si Rafa yang ngucap mantranya nih, ya mantra yang emang sering kita suka dengar kalau main begituan, nggak mau sebutin gue, bodo amat. Udahlah sendirian, udah malam kan, definisi nyari penyakit, mending kita ngirup minyak angin. Ya udah pada tegang kan ya, tapi nggak ada pergerakan sama sekali tuh, udah diem aja pionnya. Gantian tuh si Asti yang nyebutin, niruin ucapan-ucapan yang tadi diucapkan sama si Rafa. Ditungguin lagi sama mereka, diem baik. Langsung pada kecewa kan kayak, nggak ada apa-apaan ternyata. Terus si Rafa akhirnya bilang ke Melati,
Coba deh kamu yang main nih, kamu yang nyebutin mantranya, siapa tahu berhasil, kan kamu yang biasa didatengin. Lagi-lagi Melati nggak mau, takut, nggak mau katanya dia gitu. Lah sehari-hari aja dia berusaha buat gak digangguin sama makhluk-makhluk itu ya. Ini lagi malah disuruh manggil. Emang agak lain tuh si Rafa tuh, bocah kematian memang. Emak bapaknya kemana sih tuh bocah, heran kita. Namun si Asti yang melihat mukanya Rafa kayak kecewa ya ditolakan sama si Melati kagak mau main. Akhirnya Asti lah yang membujuk Melati. Ayolah Melati sekali ini aja, biar kita semua tahu nih apa yang kamu takutkan selama ini, biar kamu nggak ngeliat sendirian doang, kita bisa lihat juga, biar kita bisa bantu. Ya karena Asti yang meminta, Melati jadi kayak ragu tuh goyah. Melati kan nggak pernah nolak apa yang diminta Asti dan juga sebaliknya, mereka sohib. Ditambah anak panti lain juga sama kompor kayak, ayolah Melati please kali ini aja, kita penasaran sama apa yang sering kamu lihat. Goyah lah Melati nih. Akhirnya dia ikut menempelkan tangannya di papa, jadi ikut mainan dan dipandu sama si Rafa untuk mengucapkan mantranya. Jadi kayak didikte gitu loh. Sesaat tuh nggak ada apa-apaan, tapi tahu-tahu segitiga petunjuknya itu tuh bergerak, guys. Dengan tangan beberapa anak tuh yang masih nempel di situ lah pada heboh kayak, lu yang gerakin ya? Enggak, bukan gue, lu ya pasti, lu jangan bercanda dong. Dan Melati kayak refleks langsung ngangkat tangannya gitu. Maksudnya nggak mau dia keluar dari permainan itu. Tapi penunjuknya itu masih gerak-gerak sendiri. Dan si Asti yang tangannya masih nempel di situ ya, bener-bener ngerasain kalau penunjuknya itu kayak geser gitu, kayak ada yang dorong gitu, gengs. Awalnya nih kayak geraknya nggak beraturan, kayak semrawut kemana-mana gitu ya. Sampai akhirnya berhenti sebentar dan menunjuk ke beberapa huruf kayak H, A, I, L. Pada baca bareng-bareng kan? S, A, T, A, N. Hilsat. Merinding lagi kita. Kita tulis aja ya, nggak usah diomongin ya. Langsung semuanya kayak pada ngangkat tangan, shock gitu loh. Apa-apaan nih? Salah satu anak nih ada yang keluar tuh namanya Jola. Maksudnya dia mau manggil suster karena pada ketakutan kan. Dan tiba-tiba alat penunjuknya tadi yang segitiga, kan udah nggak ada yang megang nih padahal nih. Masih gerak-gerak sendiri itu, gengs, di papanya. Dan menunjukkan huruf yang sama nih yang kita tulis nih, hurufnya begitu. Sama Asti langsung didorong tuh papanya dari atas meja sampai jatuh. Dan penunjuknya juga jatuh kan, akhirnya kepisah. Nah si Jola yang tadi keluar, itu masuk lagi tuh sambil bilang, itu sus tuh, lagi pada main gituan tuh tadi tuh. Tapi posisi si Jola nih kayak menggandeng sesuatu nih, cuman gak ada wujudnya. Sampai semuanya pada heran, Jola, lu gandeng siapa? Nah di situ si Melati langsung melotot dan langsung teriak tutup muka gitu, gengs. Jola nih yang diam aja merasa anak-anak lain pada merhatiin dia dengan bingung. Dia pun kayak ngeliat ke sampingnya, habis itu kaget terus kayak langsung kejang-kejang pingsan. Semua orang kan langsung berusaha nolongin Jola, kenapa Jola gitu kan. Tapi di sisi lain nih, si Melati tahu-tahu ketawa, guys. Namun suara ketawanya itu bukan suaranya Melati. Semua orang kan kaget ya, ketakutan. Asti ini perlahan mau nyamperin Melati nih, karena kan dia posisinya lagi nolongin Jola kan. Tapi pas Asti mau mendekat ke Melati, tahu-tahu si Melati berdiri tuh dari kursi roda. Padahal selama ini dia nggak bisa jalan kalau nggak pakai tongkat bantuan loh, gengs. Karena kan kakinya terkena polio, jadi mengejal sebelah, nggak bisa digunain, lumpuh. Di situ si Melati jalan dengan kaki yang lebih kecilnya itu sampai bengkok, kakinya kayak meleot gitu loh. Semua langsung pada teriak kayak bukan main lah. Nah suara teriakan dari anak-anak itulah yang akhirnya membuat suster-suster pada datang. Di situ keadaannya Melati, kakinya udah bengkok kayak mau patah gitu, gengs, kaki yang kena polionya itu. Tapi dianya masih kayak ketawa-ketawa keras sambil melotot. Sama para suster langsung dipegangin kan, didudukin lagi tuh si Melati ke kursi rodanya. Langsung dibaca-bacain tuh sampai si Melati akhirnya lemas terus pingsan juga. Di situ orang tuanya Rafa juga datang tuh ngelihat keadaan itu, yang kaget yang melihat si Melati. Semua anak juga udah pada nangis karena serem banget tadi ngelihat Melati begitu, gengs. Pas ditanya kan kayak, kalian ngapain tadi, ini ada apa? Semua pada bilang akhirnya, ya abis main yang tadi dibawa tuh sama si Rafa, papan Oija. Papannya itu kan juga masih ada di situ ya, kegeletak di lantai ya. Rafa langsung dimarahin sama orang tuanya, disuruh pulang. Nah dari situ awalnya Melati itu masih dibawa ke kasurnya tuh untuk direbahin. Dan gak lama pun Melati siuman, tapi dia langsung berhenti kesakitan di bagian kakinya. Ya para suster langsung memanggil dokter dari puskesmas untuk memeriksa keadaannya Melati kan. Kalau kata dokter sih sebenarnya kondisinya Melati tidak ada gangguan, cuman memang tulang kakinya yang normalnya pun itu patah, gengs. Makanya sih Melati tuh merintih kesakitan. Soalnya mungkin tadi pas jalan, kaki yang normalnya tuh menumpuk gitu loh, dengan kaki yang nggak bisa dibuat jalan sebenarnya kena polio. Yang kena polionya bengkok, yang kakinya satu lagi juga kayak sampai prek gitu loh. Makanya kayak orang-orang lihat kayak gitu sampai nangis soalnya ngilu. Akhirnya kata dokter puskesmas, Melati ini harus dirujuk dibawa ke rumah sakit yang lebih besar. Ya akhirnya sama pihak panti pun dibawa deh tuh ke rumah sakit. Dan Melati ini dirawat 2 hari. Setelahnya dia dibolehin balik ke panti dengan kursi roda lagi tentunya. Namun sebelumnya anak panti ini juga udah pada ngomongin tentang kejadian yang waktu itu. Terutama si Jola tuh juga langsung diinterogasi. Dia kan sempat pingsan tuh sebelum Melati ya. Jadi kalau kata si Jola, waktu dia keluar buat nyari suster, ya dia ngeliatnya beneran ada suster di sana. Digeret lah sama dia gitu kan, ke ruangan anak-anak lagi pada main. Makanya
POV-nya dia ngerasa tuh lagi gandeng tangan suster. Tapi setelah dia melihat anak-anak lain pada menatapnya aneh, Jola baru sadar kalau yang di sampingnya itu ternyata pas dilihat sosok hitam, semuanya tuh hitam kayak pakai baju kerudungan gitu, mukanya pun hitam. Habis itu ya udah Jola nggak inget apa-apa lagi saking kagetnya. Karena itu dalam 2 malam pas lagi Melati dirawat di rumah sakit, anak-anak di panti itu sebenarnya ketakutan kalau sosok hantu itu datang lagi gara-gara yang mereka kan habis main Ouija atau gimana ya. Tapi sih untungnya nggak ada apa-apa. Akhirnya sampai Melati balik lagi ke panti, langsung disambut sama semuanya pada lega kan Melati udah bisa kembali. Terutama ya Asti nangis-nangis dan minta maaf karena ya sempat membujuknya untuk ikut permainan juga tuh tempo hari. Di situ pokoknya Melati udah kayak biasa lagi, gengs. Tapi kan semua menanyakan ya apa yang terjadi. Melati bilang kalau dia melihat ada sosok jahat yang belum pernah dia lihat ada di panti itu. Jadi sosoknya itu wanita hitam semua, pakai kayak tudung dan energinya berkuat. Lah sama persis berarti sama yang diceritain sama Jola, match. Dan di situ Melati merasa sosok itu tuh merasuki dia. Asti langsung nanya, udah cerita ke suster tentang ini? Kata Melati, udah. Suster-suster katanya lagi nyoba nih manggil kenalannya namanya Pendeta Abraham dari Manado. Nanti mau ditengok tuh keadaannya Melati kenapa. Oh ya udah, hari itu semua beraktivitas seperti biasa lagi nih. Malam harinya waktu Asti mau tidur, dia kebangun lagi karena ranjangnya tiba-tiba bergoyang. Walaupun kaget, tapi kan sebelum-sebelumnya udah pernah kejadian nih. Makanya Asti langsung turun dan memeriksa keadaannya Melati itu yang ada di bawah ranjang. Tapi ternyata dilihat Melatinya nggak ada, gengs. Loh, kemana Melati? Sementara ranjangnya ini masih goyang-goyang getar pelan gitu. Dan dilihat kursi rodanya Melati juga ada masih di dekat situ. Karena Asti khawatir ya, dia langsung nyariin Melati di ruangan kamar itu. Tapi nggak ada tuh, udah ngeliat kemana gitu nggak ada. Namun nggak mungkin nih, karena kursi rodanya masih ada di sini. Gimana caranya Melati kan nggak bisa jalan. Akhirnya Asti keluar dari kamar. Dan bener aja dia melihat Melati lagi jalan sendirian dengan kaki yang lagi-lagi bengkok dan sambil diseret. Aduh, ngilu banget. Asti teriak kan, Melati! Dan pas dia samperin, tatapannya Melati tuh udah beda, gengs. Dimana Melati tersenyum tapi senyumnya serem banget. Asti langsung teriak-teriak manggil suster. Dan tiba-tiba juga terdengar suara teriakan anak-anak tuh dari dalam kamar mereka tuh, anak-anak panti. Karena ternyata semuanya kebangun perkara ranjangnya goyang semua. Sementara Melati ketawa semakin kenceng, gengs. Sampai suster-suster pada bangun dan langsung keluar ngelihat Melati begitu dipegangin lagi. Tapi Melati di situ berontak. Akhirnya Melati ini dibawa ke salah satu kamar suster di sana, si suster Maria. Dia diikat tuh di kasurnya karena Melati terus-terusan berontak, teriak-teriak. Di situ Asti udah bener nggak ngenalin tatapannya Melati ini bukan Melati yang dia kenal. Sampai pagi Melati masih begitu, gengs. Ketawa-ketawa tapi bengis gitu mukanya kayak jahat banget. Semua anak juga sampai takut untuk mendekat. Nah, suster-suster di sana juga merasa ini tuh bukan sesuatu yang bisa dijelaskan secara medis. Jadi mereka mencoba lagi untuk menghubungi Pendeta Abraham untuk datang lebih cepat. Dan hari itu orang tuanya si Rafa sama Rafanya sendiri juga datang lagi ke panti untuk mengecek keadaannya si Melati. Karena kan sebelumnya mereka dapat kabar yang kemarin si Melati sempat dirawat di rumah sakit itu loh. Ayahnya Rafa ini merasa bertanggung jawab karena kan awalnya ini kayak gegara anaknya tuh si Rafa bawa-bawa papan Ouija. Namun suster di sana tuh udah pada bilang mereka udah menghubungi Pendeta Abraham yang katanya memang biasa punya pengalaman dalam pengusiran-pengusiran setan gitulah. Ayahnya si Rafa sempat menawarkan untuk membawa Melati itu ke rumahnya. Bukan apa-apa karena kan di panti itu nggak ada ruangan yang cukup buat naruh Melati sendirian begitu ya. Itu aja kan salah satu kamar si suster tuh, suster Maria yang dipakai. Ntar malam suster Maria tidurnya di mana? Ya namun dengan keadaannya Melati yang masih begitu, cara bawanya juga gimana? Jadi waktu si Rafa sama orang tuanya itu datang ke panti, kondisinya Melati ini udah lemes, geng. Udah nggak terlalu berontak lagi, tapi tatapannya tuh masih kayak beda, penuh kebencian kayak muka-muka orang jahat gitu kayak gitu loh. Padahal kan Melati anaknya malu, lugu, pemalu, bahaya banget. Hingga akhirnya para suster ini mendapatkan kabar kalau katanya Pendeta Abraham baru bisa datang besok. Ya udah berarti tunggu aja sampai besok. Melati tetap di sini aja, Pak, kata si suster. Yang hasil berarti tawaran ayahnya si Rafa ditolak ya. Yang mungkin ayahnya Rafa kan hanya berniat mau nolong aja, toh dia memang donatur di situ. Ya udah karena itu mereka pamit pulang. Nah di situ si Rafa sendiri kelihatan kayak antara takut tapi kasihan juga nih melihat Melati. Awalnya dia cuma ngeliatin Melati dari depan pintu, soalnya kan kondisinya begitu ya, takut mungkin. Namun pas ibunya ngajak si Rafa pulang, Rafa bilang mau ngomong sebentar sama Melati dulu. Ya mungkin orang tuanya ngelihat kondisinya Melati diikat begitu, jadi si Rafa dibolehin untuk mendekat. Melihat Rafa mendekat ke Melati, si Asti juga jadinya ikut-ikut mendekat ke Melati juga tuh. Soalnya sebelum-sebelumnya anak-anak lain tuh sampai dilarang mendekati masuk ke kamarnya suster Maria. Jadi cuman ngintip dari pintu sama jendela doang. Asti di situ akhirnya megang nih pundaknya Melati. Tapi Melati diam aja gitu, pandangannya lurus gitu ke satu arah tapi aneh. Asti bilang kayak, Melati,
Ini aku Asti. Sadarlah Melati, tolong kembali. Kita kan udah janji mau jalan-jalan bareng ke Dufan di Jakarta suatu hari nanti. Aku nggak mau kehilangan kamu, Melati. Jadi, waktu itu ceritanya si Rafa ini pernah cerita ke Asti sama si Melati waktu dia habis pergi liburan ke Jakarta, main-main ke Dufan. Diceritain katanya, ih Dufan seru banget tempatnya begini. Ya namanya si Asti sama Melati kan anak daerah, apalagi waktu itu lagi-lagi di panti. Dengar cerita begitu, ya kayak Dufan tuh tempat impian, tempat main gitu kan anak-anak. Makanya Asti sama Melati tuh kayak berhayal suatu hari nanti mereka juga bisa pergi ke sana ke Dufan gitu loh. Ya kita aja pas dengar ceritanya kayak nyes banget begitu ya. Banyak loh orang yang pengen ke Dufan. Makanya kalian udah pernah bersyukur loh. Nah di situ si Rafa juga akhirnya ngomong, Melati, ini aku Rafa, maafin aku ya, aku sudah maksain kamu sampai jadi begini waktu main kemarin. Aku nggak tahu akibatnya nih sampai bikin kamu begini. Maafin aku ya Melati ya. Semoga kamu bisa kembali lagi karena aku suka sama kamu Melati. Aku sayang. Dengar begitu si Asti kaget karena Rafa menyatakan perasaannya ke Melati di depan mukanya si Asti. Yang ternyata si Rafa lah sukanya sama Melati. Disclaimer lagi, ini kejadiannya tuh waktu si Asti kan masih umur 12 tahunan ya gengs ya. Rafa juga seumuran 12 tahun juga, jadi bisa dibilang ya sebenarnya itu cinta-cinta monyet anak bocah, makanya kita bilang. Namun pada saat itu tetap aja si Asti yang memang suka nih sama Rafa nih, dengar si Rafa ngomong begitu di depan mukanya dia menyatakan rasa cintanya ke Melati, ya kaget banget si Asti langsung diem aja. Sampai akhirnya si Rafa sama keluarganya pulang, Asti langsung balik ke kamarnya nangis-nangis. Ya dikira anak-anak panti lain, si Asti nangis karena ya tadi sahabatnya Melati kan masih begitu tuh, belum normal. Padahal nangis karena putus cinta cenah, ya ilah. Seharian si Asti nangis matanya sampai sembab. Lagi-lagi suster yang ngeliat membiarkannya karena dikira nangisnya Melati. Ya wajar aja kalau begitu kan. Suster yang lain juga pada banyak yang nangis soalnya dengan keadaannya Melati. Malamnya nih Asti sampai nggak bisa tidur mikirin si Rafa yang ternyata cintanya bertekuk sebelah tangan, tek. macam dunia runtuh gitu rasanya katanya. Padahal tadi ya ampun bocah lagi ngawang-ngawang begitu ya, lagi galau. Tahu-tahu si Asti merasa kasur di bawah nih kayak ada naikin. Soalnya kan Asti di atas tuh ranjangnya tingkat yang otomatis kalau ada pergerakan di bawah tuh di atas kerasa banget goyangannya. Dia mikir, hah? Siapa? Melati udah balik. Dia nengok ke bawah tuh. Bener, Melati lagi tiduran. Udah balik. Ya udah si Asti langsung turun ke bawah tuh pakai tangga gitu kan, ada tangganya. Tapi pas dia udah turun, dilihat loh, nggak ada siapa-siapa, kasurnya kosong. Langsung merinding dia, celingak-celinguk gitu kan nyari. Tadi ada Melati tiduran loh. Nah ternyata ada anak lain tuh juga yang masih bangun. Nanya kayak, nyari apa kamu? Ya Asti bilang juga kan sambil bisik-bisik takut bangun yang lain. Barusan aku ngelihat Melati tidur di sini gitu loh. Tapi kata si anak itu kayak, ah jangan bercanda. Melati kan di kamar Suster Maria, nggak ada siapa-siapa di situ dari tadi. Nah di situ si Asti merinding, buru-buru dia naik lagi ke atas kasur, tutup selimut. Besokannya pendeta Abraham akhirnya datang nih. Yang ditunggu-tunggu datang. Tapi waktu pas pendeta masuk ke kamarnya Suster Maria buat ngajak Melati, Asti sama anak-anak lainnya nggak diperbolehkan buat menonton atau ngeliat gitu. Mereka disuruh berkegiatan seperti biasa, yaitu belajar. Namun siangnya, semua suster ini terlihat mukanya tegang banget kayak ada sesuatu gitu gengs. Sampai kalau diajak ngomong sama anak yang lain kayak, nanti ya gitu loh. Mereka kayak sibuk gitu, terus meeting sama pengurus panti seharian sama si pendeta Abraham juga tuh, nggak tahu tapi ngomongin apaan. Cuma kelihatan banget mukanya kayak tegang gitu, kayak ada sesuatu. Karena biasanya suster-suster ini kan ramah banget ya. Ini enggak, hari itu kayak serius banget pada sibuk sendiri. Nah malamnya lagi nih pas tidur, tahu-tahu si Asti dibangunin memang kayak Asti gitu loh. Pas dia melek, si Melati tadi bawa kasur. Lah kaget kan si Asti. Melati? Setan apa bukan kamu? Ya bisa bukan apa-apa, semalam kan ngelihat yang begitu ada Melati terus hilang gitu kan. Tahu-tahu sekarang ada Melati lagi nih. Lu beneran Melati atau bukan? Tapi di situ si Melati ketawa ya, ketawa normal tapi ya. Jangan kenceng-kenceng nanti pada bangun. Lagian sejak kapan sih kamu takut setan? Ya bisa kan sebenarnya dari dulu yang nyolot ke setan belain si Melati kan si Asti ya. Dan pas Asti perhatiin lagi, memang si Melati tuh berdirinya pakai tongkat bantuan. Oh bener Melati nih, udah sembuh kamu. Melati kayak ngangguk sambil senyum. Dia juga minta si Asti buat tidur di bawah dong, temenin aku kangen, kata si Melati. Ya Asti seneng banget lah. Dia langsung buru-buru turun dan membantu Melati rebahan di kasurnya. Kasurnya tuh sebenarnya kasur single kecil gengs. Tapi kan karena Melati sama si Asti
ini juga badannya masih pada kecil-kecil ya, jadi muat aja udah berdua. Si Asti girang banget tuh. Dia bilang kalau dia ketakutan ngelihat kondisi kamu dari kemarin. Kok bisa serem begitu sih Melati? Kamu ngerasain apa emangnya? Asti nyerocos aja gitu kan. Tapi si Melati bilang, nggak usah ngomongin itu dulu deh, aku masih takut, katanya gitu. Ya udah, karena itu yang terlintas pertama kali di pikirannya si Asti tuh Rafa. Ya kan dia lagi galau-galauan. Si Asti nanya waktu kemarin, kamu kesurupan gak usah begitu. Kamu nggak sih Rafa bilang suka sama kamu? Kamu juga suka sama dia. Padahal selama ini gerak-geriknya aku nggak ngeliat si Rafa suka sama kamu. Pokoknya sih Asti nanyanya tapi nanyanya jealous gitu loh. Lagi-lagi si Melati ketawa. Kayak, aku nggak suka kok sama Rafa, kan kamu yang suka, jadi udah buat kamu aja, katanya gitu. Bener ya kalau si Rafa besok nembak kamu jangan diterima, awas loh. Si Asti tetap nggak rela, soalnya dia waktu itu memang suka banget sama Rafa. Yang malam kemarin dia nggak bisa tidur sampai mikir kalau nanti Rafa beneran jadian sama Melati, pasti dia bakal sebel banget sama Melati, terus nanti nggak temenan, nggak mau gitu loh, makanya overthinking. Melati jawab lagi tuh, iya aku janji, tapi hadiah buat aku apa kalau ngasih Rafa ke kamu? Asti mikir tuh, apa ya? Ya namanya anak umur 12 tahun, asal jeplak aja si Asti kayak, ya udah, nanti kalau aku udah punya uang aku bayarin kamu ke Dufan sama aku, kita ke Dufan bareng, aku yang bayar, katanya gitu. Lagi-lagi si Melati ketawa kayak, emangnya kamu punya uang? Ya kan aku bilang tadi nanti kalau aku punya uang, pokoknya kan kalau aku udah gede nanti aku kerja, terus punya uang jadi orang kaya seperti Rafa, terus kita ke Dufan bareng, nanti aku yang bayarin. Oke, janji ya? Iya, janji. Semalaman mereka ngobrol ngalor ngidul, khayal-khayal anak bocah, kalau kita ngomongnya khayal-khayal babu begitu ya. Sampai akhirnya Asti ketiduran. Bangun-bangun dia dibangunin sama anak-anak panti lain buat doa pagi. Karena emang rutinitas di panti itu ada doa pagi gitu katanya, gengs. Ya udah Asti bangun dan ternyata dia di ranjang bawah kan. Memang kan sebelumnya dia di ranjang bawah tuh, tapi dilihat Melati udah nggak ada. Masih belum connect nih nyawanya, kan baru bangun pagi-pagi. Cuma di situ dia ngelihat semua suster nih matanya sembab. Dan waktu melakukan doa pagi, suster itu mengatakan kalau Melati telah tiada dan mereka mendoakan kepergian Melati serta memberikan kekuatan untuk orang-orang yang ditinggali. Semua langsung pada kaget ya, hah? Melati udah nggak ada. Terutama si Asti kayak, apaan sih orang semalam dia tidur bareng si Melati ngobrol sampai tengah malam. Namun ternyata benar, gengs, Melati udah nggak ada semenjak semalam. Semua orang langsung berduka pada saat itu. Tapi Asti ini masih nggak percaya dengan apa yang terjadi. Jangan kan nangis, dia lebih kebanyakan bengong karena beber kaget nggak percaya dikira semuanya itu mimpi. Sampai akhirnya pas Melati dimakamkan nih, Asti baru tersadar kalau memang sahabatnya itu udah pergi beneran. Baru deh tangisannya pecah di situ. Setelahnya pun berhari-hari Asti menangisi kepergian Melati. Dan dia juga akhirnya tiba-tiba kepikiran sama Rafa, ya maksudnya semua ini gara-gara Rafa yang bawa-bawa mainan itu. Si Asti yang awalnya bucin suka banget sama si Rafa, jadi kayak marah gitu, gengs. Dan pas dia inget-inget lagi waktu Melati dimakamkan, kok Rafa sama keluarganya nggak datang ya? Oh iya, baru ngeh dia. Dan setelahnya pun keluarganya Rafa itu nggak pernah datang lagi ke panti. Mereka berhenti jadi donatur. Namun waktu itu Asti yang masih kecil nggak tahu apa-apa. Nah, kehidupan kan terus berjalan nih bertahun-tahun sampai akhirnya Asti dewasa dan keluar dari panti yang untuk menemukan hidup barunya. Dan di sana semua suster itu kan udah jadi kayak ibu, udah kayak tante, kakak, pokoknya udah keluarga sendiri lah, udah kental gitu loh. Nah, waktu Asti pamit nih mau pergi, rata-rata semuanya tuh memberi wejangan kepada Asti untuk berhati-hati dengan orang di luar sana dan tetap rendah diri. Ingat kepada Tuhan dan jangan terlena oleh keserakahan dunia. Yang ternyata ujung-ujungnya itu semua karena hal yang terjadi dengan Melati selama bertahun-tahun yang lalu, sewaktu si Asti masih umur 12 tahun, baru diceritakan sama para suster di sana. Kalau waktu itu pendeta Abraham yang datang nih, itu sangat kaget dengan keadaannya Melati. Beliau ini mengatakan kalau Melati itu ternyata telah menjadi calon tumbal. Di mana iblis yang merasukinya itu adalah sosok iblis yang memang akan mengambil nyawanya, jadi sengaja diundang untuk mengambil nyawanya sebagai tumbal. Nah, dari iblis itu pun juga pendeta Abraham mengetahui sebuah rahasia. Kalau ternyata ayahnya Rafa itu adalah ayahnya Melati. Tapi Rafa ini bukan kakak langsungnya Melati, gengs. Jadi gini, ayahnya Rafa dulu itu memang ingin menumbalkan Melati karena semenjak bayi kakinya Melati kan terkena polio, yang istilahnya dari bayi pun sudah pasti menjadi lumpuh nih besarnya. Nah, ayahnya itu menganggap untuk apa punya anak yang dianggapnya itu memiliki kekurangan fisik. Namun ibunya Melati yang tahu anaknya mau ditumbalkan, itu langsung melarikan Melati ke panti asuhan dan menggantikan untuk dijadikan tumbal. Jadi akhirnya ibunya sendiri tuh. Setelah itu ayahnya menikah lagi dengan seorang janda yang mempunyai anak juga, yaitu Rafa, jadi ibunya Rafa. Sehabis 10 tahun berjalan, ayahnya itu harus memberikan tumbal lagi, jadi setiap 10 tahun. Nah,
Namun dia belum punya anak yang sedarah dari istri barunya itu. Sedangkan Rafa nggak bisa dijadikan karena Rafa itu bukan darah daging ayahnya kan. Jadi ayahnya Melati itu akhirnya mengetahui keberadaannya Melati ini di panti asuhan itu dan diam-diam menjadi donatur di panti itu untuk mengincar si Melati. Ya Melati sendiri nggak tahu yaitu ayahnya kan dia dari bayi di panti itu. Nah di situ Rafa sendiri yang disuruh ayahnya untuk memainkan permainan OJ tersebut yang sengaja bertujuan untuk memanggil iblis yang disembah sama ayahnya. Dimana pokoknya instruksinya tuh nanti yang disuruh manggil Melati lah pokoknya. Ya karena akhir kejadiannya berarti Melati yang memang mempersilahkan iblis itu untuk datang atau mengundangnya atas nama dia, ya udah kena, diambillah Melati. Pendeta Abraham pun katanya udah nggak bisa melakukan banyak hal karena iblis itu udah sangat keikat lekat di tubuhnya Melati, apalagi ini udah berhari-hari ya, jadi udah telat. Jadi di malam terakhir waktu si Asti merasa ngobrol ngalor ngidul tuh sampai tengah malam sama sosok Melati, itu adalah arwahnya Melati yang ingin berpamitan dengan Asti, gengs. Pokoknya setelah keluar dari panti itu dan baru mengetahuinya saat si Asti ini berumur 19 tahun, jadi selama 7 tahun dia nggak tahu apa-apa tentang rahasia tersebut, Asti langsung mati-matian kerja apapun dia jalanin. Bantuin jualan ini, jualan itu, bantu orang ini, bayar itu, dibayar sedikit, nggak apa-apa. Karena dia ingin punya uang untuk beli tiket ke Jakarta dan menunaikan janjinya kepada Melati, yaitu untuk pergi ke Dufan. Tujuannya untuk ke Dufan, gengs. Asti ingat banget akhirnya dia bisa mengumpulkan uang 7 juta yang dia pakai bener-bener untuk pergi ke Jakarta. Jadi dia beli tiket PP Ambon Jakarta tuh 5 juta. Ya emang mahal kalau tiket lokal ya gengs ya. Terus tiket Dufan waktu itu katanya masih 125.000 per orang di hari biasa. Jadi dia beli 250.000, sisanya buat penginapan dan makan. Kenapa dia beli tiket Dufannya sampai 2? Karena yang satunya untuk Melati sesuai janjinya 7 tahun yang lalu. Ke Jakarta, ke Dufan, aku yang bayarin. Dan sewaktu semua orang di Dufan pada nangis, jejerita, naik wahana segala macem, Asti cuma bisa menangis sejadi-jadinya dan berharap Melati ada di sana bersamanya. Ku pernah berjanji suatu hari pasti akan ku tepati. So gengs, itu kiriman cerita dari Asti ya. Seorang anak panti yang berjanji dengan teman panti lainnya yang punya cita-cita ke Dufan, gengs. Yang mungkin buat kalian ke Dufan cuma Dufan doang gitu loh. Tapi nggak bagi Asti dan buat Melati. Duh. Gitu ya, kita dengar cerita ini kayaknya semangat gitu loh. Ya sampai sekarang katanya Asti masih menetap di Ambon. Dan hidupnya juga udah baik-baik aja ya, udah bahagia. Terima kasih banyak ya Asti untuk kiriman ceritanya. Yang super membagongkan. Dengan ending yang benar-benar bikin hati kita luka gitu loh. Hanang nangis deh tadi. Ya untuk Rafa sendiri dia juga nggak tahu kabarnya katanya gimana. Semenjak Melati dimakamkan ya benar-benar udah nggak pernah ngeliat lagi Asti. Pengurus panti pun juga nggak ada yang tahu. Katanya ya udahlah biar Tuhan yang membalas gitu ya. Ya terima kasih semuanya udah pernah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah, minta like-nya juga. Dan kalau kalian mau kirim-kirim cerita boleh ke email di bawah ini. Udahlah, sampai jumpa di rekaman cerita selanjutnya. Dadah. Ku pernah berjanji suatu hari pasti akan ku tepati. Janjiku di bulan Juni untuk teman ceritaku sampai nanti. Janji, janji, janjiku di bulan Juni. Ku pernah berjanji suatu hari pasti akan ku tepati.